Oh ini sama gue diajarin juga satu hal tentang poinnya adalah pokoknya yang penting lu jujur. Karena kalau lu jujur akan selalu ketemu sama orang-orang yang bisa mengapresiasi kejujuran lo. Contohnya lo, misalnya sampai hari ini, ya gue begini aja. Kalau orang lihatnya, iya tuh si Iqbal sekarang berubah, itu buat Anda misalnya. Tapi orang-orang yang bisa mengapresiasi dan berfrekuensi dengan kejujuran gue, ya begini-begini aja Yes. Ya kan? Nah karena pada ujungnya minyak tuh akan ketemu sama minyak, air akan ketemu sama air. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan sama Dias Danar di Bersinema Podcast. Dan hari ini gue bersinema dengan pemain sekaligus juga eksekutif produser yang sekarang udah merambah ke dunia eksekutif produser. Gak puas dengan di depan layar doang, tapi pengen nyobain di belakang layar ternyata. Ini banyak cerita dari dia dan gue, karena awal-awal karir gue nge-MC film nih, salah satunya film media juga. Iqbal Ramadan. Apa kabar Pak? Baik Gokil. Pak, ya sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Satu kehormatan buat Bersinema Podcast yang usianya baru beberapa podcast ini, beberapa episode ini. Ini gue episode berapa nih? 3. Gokil. Wah gila, mantep. Gila, baru 3 episode dan udah kedatangannya udah kayak Iqbal Ramadan. Happy gue diundang, makasih. Thank you loh Bang. Thank you banget nih. Lo nih, dan lokasinya jauh lagi. Aman bro. Gue udah janji gue orangnya gitu. Gue tahu gue Indonesia ada ketimuran, tapi gue juga nggak tahu, mungkin karena pengaruh pernah sekolah di luar, ketemu sama teman-teman luar. Gue juga ada sisi bulenya gue. Kalau udah janji pasti gue tepatin. Karena itu kita obrolan pada saat gue main untuk konten di film yang terbaru lo ini kan. Betul. Bal, gue ada podcast nih, gue ceritain. Datang dong, ayo. Dan lo ternyata gue kira akan kayak ya udah urusin deh yang lain. Ternyata lo take it serius untuk Japrian dan gue kejar lo datang. Gue DM dia sedana. Gue DM. Yes, boleh bagi nomor nggak ya? Gue yang DM. Karena nomor kita udah saling ganti. Bener. Oh benar juga ya. Iya. Dulu kan kita nggak ada. Oh iya benar. teleponan untuk satu hal yang tidak bisa dionerin. Aduh. Lu mesti ngingetin gue abis ini. Ada Bang. Gue yang lupanya. Ada. Tapi kita dikit flashback tadi sama Iqbal itu sampai kita ketemu lumayan intens lagi saat lo jadi brand ambassador sebuah handphone ya Bal. Iya. Gue nge-MC di produk launchingnya dan juga di promonya tuh. Betul. Sebelumnya biasanya ketemu di film terus. Di film. Tapi itu pun jarang karena kan gue biasanya 1 tahun belum tentu satu. Betul. Paling banyak 1. Iya. Cuma memang hampir semua film yang gue mainin 2023 ke bawah tuh emang sama lu sih pasti. Betul. Dan pertama kali kita ketemu kan di film yang apa namanya bersama dengan teman-teman di Duren 3 tuh, Dilan waktu itu. Dilan pertama kan? Dilan pertama. Yang waktu itu cast reveal Dilannya itu adalah Iqbal Ramadan tuh lo kan? Bukan, gue nggak ikut di cast reveal. Bukan gue, bukan. Bukan ya? Itu Iksan. Ada tim marketingnya mereka, internal. Oke. Nah, gue pas mulai keliling mall, keliling sekolah, itu lo keliling bioskop, itu gue semua. Berarti pertemuan pertama kita tuh di mana? Di mall, salah satu mall di Jakarta yang kita promo film lo. Bukan di Preskon Dilan justru. Tapi Dilan 1 kan? Dilan 1. Okay. Dilan 1 yang gue di nama mallnya Cijantung apa mana ya? Atau Cibinong pertama kali. Itu udah ribuan orang. Dan lo gue panggil. Yang panggungnya di luar bukan sih? Panggungnya itu di dalam. Oh di dalam ya? Yang udah mepet banget. Yang sampai kaca-kaca tempat orang jualan itu goyang. Iya. Yang lo datang 3 menit sampai 5 menit doang, habis itu harus selesai karena terlalu banyak orang. Iya, itu salah satu ini gue juga sih ya sebenarnya, kayak apa namanya? Pertama-tama gue Cibinong, Cijantung, kayak di kepala gue tuh udah kayak ini yang mana ya? Iya gitu. benar banyak ketukar karena titiknya banyak banget bener. Gitu. Supermall, Robinson, apa gitu kan kayak anjing ini yang mana ya gitu. Mall Cibubur mana ya? Banyak banget. Udah ini itu. Jadi gue lupa ingat ing. Cuma kalau soal yang kayak tentang apa namanya keramaian yang sampai akhirnya jadi itu kan sebenarnya beresiko membahayakan ya, kayak kaca orang dorong-dorongan, kayak itu bisa melukai yang datang. Betul. Untuk mensukseskan si film tersebut, merugikan pihak mall juga. Maksudnya hal-hal kayak gitu yang akhirnya ya nggak tahu, lu kan sama gue dari Dilan gitu kan. Jadi kayak lu melihat, maksudnya gue berproses dan jadi mungkin lu akhirnya salah satu orang yang juga bisa memahami transformasi gue tentang pengamanan, tentang safety, tentang sistem yang akhirnya harus diciptakan supaya hal-hal kayak gitu tuh nggak ada lagi gitu loh. Ya karena yang dijagain sebenarnya gini, kenyamanannya.
gue tuh lu tahu sendiri ya, Iya. dulu Dilan tuh seperti apa ketika misalnya orang rame tapi nggak ada penjagaan yang proper, yang malah cuma bisa marah-marahin dan Iya, ngebentak fans yang mayoritas juga perempuan. Lalu akhirnya gue tuh harus dibekep. Iya, betul, kan? betul. Gue nggak bisa dada-dada. Nggak bisa. Mereka juga akhirnya cuma berusaha dalam tanda kutip melukai karena pengen dapat Iya, notice. iya. Jadi akhirnya nggak ada yang win-win gitu loh. Dan momen itu sering terjadi di momen itu ya Bal. Ya, itu sering banget. Itu pembelajarannya justru. Dan buat yang nggak tahu, karena lo taunya hanya di atas panggung, saat di belakang panggung, ada satu pandangan yang gue lihat gini, kita jangan kayak gitu banget lah ke fans, itu keluar dari lo. Lo pengennya, gue pengen jangan gitu. Iya. Jadi lo pengen ada kayak, jangan, lo pengen tetap nge-treat, tapi mungkin cara ini tuh belum ada yang proper gitu. Waktu itu belum ketemu memang. Waktu itu belum proper. Tapi gue nggak suka, maksudnya kayak, ya sorry banget, maksudnya harus gue sampaikan misalnya Iya. kayak pihak pengamanan dari mall yang mungkin memang tidak terbiasa untuk menjaga aktor atau musisi yang juga maksudnya bisa mendatangkan penggemar yang akan mensukseskan filmnya gitu ya. Jadi kan treatmentnya berbeda ya, sama misalnya mungkin penjagaan yang biasa mungkin ngejaga konser K-pop misalnya, konser Coldplay atau konser-konser musisi yang memang ada cara rules and regulations cara mainnya supaya si aktornya tetap nyaman, tetap bisa dilihat sama penonton, dan penonton juga bisa melihat idolanya juga dengan nyaman gitu loh. Kalau itu kan dulu gila, nggak kondusif. Pingsan aja tuh yang beneran kayak dioper satu sama lain. Betul. Turun, terus yang dimarahin tuh perempuan-perempuan. Banyak yang kayak masih mungkin SMP yang datang dari tempat yang jauh. Asli, untuk ke situ. Gue selalu nanya kan, ini datang dari mana? Terus pada yang datang nggak dari kota tersebut atau dari tempat tersebut, terus harus dimaki-maki. Padahal dia cuma pengen ketemu. Terus guanya harus dievakuasi, dibekep di keteksnya satpam gitu. Kan nggak keren banget ya. Kalau gue dulu kegusarannya adalah sebagai MC ya. Pesan yang pengen disampaikan dari film ini nggak nyampe, nggak bisa. Jadi kayak aduh sayang banget. Sebenarnya kan pesan yang dibawa bagus, pengennya mempromosikan, tapi gimana berpromosinya saat ini tidak bisa dikontrol dengan kondisi yang nyaman gitu. Maksudnya ini tidak menyalahkan pihak manapun ya. Benar. Saat itu kejadiannya memang dan keadaannya kayak gitu, dan itu pernah dialami. Ini 2000, ini kita ngomongin ini tuh kayak 2017. Ini kejadian 2017, 2018, maksudnya udah 5, 6, 7 tahun yang lalu ya. Tapi justru gara-gara pernah merasakan hal-hal seperti ini, ngerasanya justru kalau gue pribadi, salah satu hal yang bisa gue lakukan untuk berterima kasih sama para orang-orang yang nungguin film gue, nungguin karya gue adalah dengan menciptakan sistem yang lebih baik gitu loh. Supaya win-win tadi, maksudnya gue tetap bisa dada-dada, bahkan mungkin bisa menandatangani beberapa hal ketika itu kondusif gitu ya. Atau mungkin berfoto bersama bahkan terkadang kalau memang masih di tahapan yang aman lah gitu. Hal-hal itu kan tadinya nggak bisa terjadi ya. Berarti lo memang secara tidak langsung mengedukasi fans lo juga ya untuk begitu gitu, maksud gue, untuk jadi memahami kondisinya. Mungkin itu kayak harapan di layer 2 kan. Tapi mungkin layer pertamanya yaitu adalah bentuk terima kasih dari gue dan manajemen gue untuk ya udah, terima kasih kalian udah datang dan mau nyempetin waktu untuk meramaikan acara promosi ini gitu, atau acara film atau musik ini. Maka ya kami akan berikan kenyamanan juga buat kalian, tahu kapan harus nunggu, barisan nunggunya di mana, jaraknya segimana, butuh air atau enggak. Hal-hal kayak gitu sebenarnya yang mungkin apa ya, menurut gua kalau itu bisa banget soalnya di twist dan dipelintir untuk jadi yang kayak ribet men. Iya ada sudut pandang itu tetap karena gue sadar betul, maksudnya memang apa yang terjadi saat itu memang ya bisa disebut anomali, dan apa yang akhirnya dilakukan hari ini itu juga pembelajaran dari atas apa yang udah terjadi. Tapi kan poinnya sebenarnya ini tentang penggemar gitu. Ini tentang penggemar, tentang acara, MC-nya enak, bisa ngobrol, bisa nyampein. Jadi gue sama klien kan, oh yang MC Pak bener nih, kan gini, kalau ada MC adalah pesan klien nyampe ke penonton. Kalau gue tidak bisa melakukan itu, berarti gue juga menilai diri gue, berarti gue tidak baik dong dalam bekerja. Gue ingat maksudnya lu lagi yang kayak ngomongin, oh berarti nanti film, ya itu pisan ya, boleh tolong dibantu ya. Ya jadi filmnya juga, itu juga tuh. Bener. Ya, kan, gitu, jadi kan, gue ngomong ke arah sini, yang ini berisik, ke sini. Tapi itu mulai gue rasakan saat pada saat yang kita ketemu di event outdoor yang acara handphone Bal. Karena itu sudah mulai diterapin tuh. Itu enak kan, itu kayak itu kita jarak dekat lagi dengan fans. Oh deket banget. Dan mereka masih ingat gue. Oh ya? Ya sampai ada yang nge-tag kita. Kalau ketemu tuh kita selalu salaman dan pelukan gitu, sampai ada yang kompilasinya. Oh iya. Iya. Kayak edit jedak-jeduk gitu. Betul, edit jedak-jeduk. Berarti dia ikut proses pendewasaannya juga sebagai fans. Dan pada faktanya kalau hari ini tetap
bersedia untuk hadir mendukung project-project yang gue lakukan. Semoga apa yang gue dan manajemen lakukan untuk membalas kebaikan mereka tuh berasa juga gitu. Justru maksudnya bukan berasa jadi kayak wah Iqbal makin jauh atau apa. Justru poinnya justru bukan itu. Gimana caranya sekarang setiap kali masuk venue keluar venue ya lu tetap bisa melihat dan dada dan kita bisa berinteraksi. Nggak yang kayak zaman dulu yang kayak gitu. Dan justru jadi lebih nyaman ya. Tapi kembali ke momen itu Bang, saat semua orang dan di fenomena di industri secara marketing film itu sebegitu wahnya. Kenapa lo sempet ada bukan kata ya, kalau kelihatannya tuh kayak ngerem untuk main ya? Kayak abis itu kan kita ketemu di Bumi Manusia. Kita ketemu lagi yang di Jogja kan? Iya, di Jogja. Tahun mana tuh? Iya. Nah, tapi kenapa itu adalah momen lo banyak banget gue yakin tawaran setelah itu. Lo bisa kali ngambil setahun 4-5 judul kalau lo iyain semua gitu. Apa yang membuat lo kayak enggak deh, apa? Jawabannya simpel banget ya. Kenapa? Kuliah. Gak ada waktunya. Segitu maksud gue ini kan lagi hype. Iya, itu doang alasannya ya. Lu segitu mementingkannya berarti ini loh, bukan tentang mementingkannya segitunya. Gue kuliah nggak di Indonesia. Orang di sana nggak peduli gue siapa. Gue nggak bisa izin. Gue tetap harus ngejar SKS. Gue bayar tuh kuliah di sana dengan maksudnya jeripaya yang udah gue kumpulin. Ya itu harus gue selesain gitu. Tapi momen itu kan banyak orang yang mungkin ya kalau ada di posisi lo akan ini momen kayak pemain bola deh, lagi hype-hype-nya ditawar dengan gaji tinggi dan main reguler. Dan itu kan pasti dengan setelah Dilan tuh harga lo pasti melambung tinggi, tawaran semakin banyak. Bisa aja antaranya kuliah 2-3 tahun lagi, ini momen ini. Bisanya bisa aja ya benar. Maksudnya kemungkinan itu ya ada benar. Tapi waktu itu posisinya gue udah kuliah ya. Posisinya gue the middle ya. Iya, posisinya gue udah di sana. 2019 awal tuh gue posisinya udah menempati tempat tinggal gue baru di Australia. Gue ingat tadi pertama tayang soalnya lo udah berangkat. Udah nggak ada. Kita cuma muterin video lo di bioskop. Halo. Iya. Bikin video tuh 2019. Bener. Itu pun gue bikin videonya nggak di Indonesia. Gue bikin videonya udah di New York. Pas gue lagi syuting Ali. Oh iya. Jadi jawaban pendek dan absolutnya ya karena emang lagi kuliah ya. Emang lagi nggak ada di sini. Tapi lo pada saat itu ada ke-trigger di hati lo, wah gue melewati kesempatan yang gede ini nih gitu. Mungkin alhamdulillahnya kali ya. Enggak. Kenapa alhamdulillah? Soalnya gue nggak ngerasa punya penyesalan. Maksudnya gue nggak ngerasa yang kayak maksudnya kayak damn gitu, kayak harusnya dulu gue gini gitu. Mungkin gara-gara gue pernah melewati fase yang sama waktu 2016 gue SMA keluar. Itu kan gue juga meninggalkan grup musik gue. Oh iya. Saat waktu itu posisinya juga dalam tanda kutip lagi semua orang ngomongin. Sama. Jadi dan sama obrolannya juga tentang kayak lu yakin mau sekolah, lu lagi punya semuanya loh. Persis maksudnya argumen yang tadi lu sampaikan gitu. Cuma karena gue pernah melewati fase 2016 dan alhamdulillahnya survive aja. Gue dapet tawaran Dilan setelah itu, lalu Dilan akhirnya naik lagi, tapi gue harus lanjut kuliah. Itu yang bikin gue yakin kalau satu nggak ada yang kebetulan, yang kedua kalau itu emang rezeki gue itu nggak akan ditukres. Wah, lu dapet pemikiran itu dari lo sendiri atau gimana Bal? Dari apakah ada nyokap yang emang ngasih lo bekal untuk kata-kata atau keluar pemikiran gitu? Enggak sih, gara-gara gue ngejalaninnya aja. Karena maksudnya gue ngikutin aja akhirnya kemana nih kayak syuting, yaudah syuting, meledak. Tapi gue belum selesai SMA, yaudah gue balik lagi SMA, balik, wah meledak, ditawarin film, ya udah oke. Set, tapi gue mau kuliah, yaudah gue kuliah, meledak lagi filmnya, tapi gue 4 tahun di sini, yuk gitu aja terus ya. Memproses di sini gimana Bal? Karena memproses gini, ada beberapa orang yang tiba-tiba banyak followers aja bingung memprosesnya. Ngerti? Itu lu memprosesnya gimana tuh? Gue pengen tahu tuh proses di momen itu gitu. Kayaknya kalau gue nggak mencoba, maksudnya gue nggak mau terdengar menjadi orang yang kayak pick me atau kayak gitu. Cuma nggak bisa dipungkiri bahwa memang masa kecil gue kan juga udah berbeda dengan masa kecilnya udah teman-teman di industri seumuran. udah di industri. Jadi perasaan kayak menghandle ya itu tadi lah ya maksudnya euforia boomingnya film, perasaan itu tuh maksudnya gue belajar dari gue umur 11. Iya lagi. Iya kan? Gue belajar dari umur 11. Jadi ketika udah di kuliah tuh berarti gue umur berapa ya? 18. Gue telat setahun. 19. Iya 18-19 lah. Maksudnya itu terjadi lagi. Dan gue harus meninggalkan apa yang mungkin banyak orang
berdoa pada Tuhan kalau itu yang diinginkan. Iya. Itu kan poin lo kan. Iya. Itu tadi poinnya sih tentang yang kayak enggak, kalau itu emang masih rezeki, ya nggak akan ketuker. Akan ke lu juga kok Iya, gitu ya. iya. Dan alhamdulillahnya, ya semoga maksudnya gue nggak jinx dan emang bener ini yang dikasih ya maksudnya. Ya alhamdulillah gue kuliahnya udah selesai. Iya. Gue sekarang main film lagi, jadi Betul. EP lagi, jadi Betul. executive producer pula gitu. Bahkan jadi jauh lebih baik ya. Kuliahnya tetap dapat, Itu maksud lulusnya gue, dapat, iya. pendidikan aman, Iya. film, dan lu tetap ada di top tier. Gue bisa bilang Wah, gitu. Kalau Iya. itu judgment. Iya, Itu given, bukan stated. Kalau gue yang ngomong, Betul. gue berhak ditembak. di Makanya kepala. gue yang ngomong. Itu harus given, nggak boleh stated. Makanya gue ngomong as a host, gue kelihatannya karena gue ikut berproses secara tidak langsung ya, walaupun hanya di atas panggung MC gitu ya, tapi ikut berproses kan Bal, ya kan, Iyalah. barengan kita kayak gimana, dan lo tetap ada di top tier untuk pilihan-pilihan teman-teman sineas di momen sekarang gitu. Amin. Ya itu Gua yang amin. malah jadi yang tadi lo bilang, lo bukan tinggalkan, tapi bentar pause dulu, gue akan tahu kok akan balik dan ada di momen ini gitu. Gue nggak tahu ya ini kayak apa namanya, maksudnya beneran terjadi apa enggak. Cuma ada ini ya, ada gue pernah baca buku judulnya Choose Day with Morrie, lu pasti tahu sih. Choose Day with Morrie-nya Mitch Albom tuh. Terus di buku itu tuh ada dia ngejelasin tentang namanya tuh Law of Opposite. Oh gimana itu, boleh dijelaskan Law of Opposite. Itu nempel buat gue karena itu terjadi. Jadi itu udah terjadi pas gue baca itu tuh baru kayak, oh gue ngalamin ini. Iya. tentang semakin lu ikhlas. Poinnya ya, maksudnya yang gua tangkap gitu. Intinya semakin lu ikhlas, semakin lu apa bahasanya tuh ya pasrah dan lu berserah gitu. Iya. Itu semakin lu dikasih, yes. Wow. Nggak tahu ya. Wow. Iya Nggak tahu ya. iya. Cuma iya, maksudnya iya. gue juga paham ada orang-orang kayak enggak, gue tuh udah di titik ini karena gue ambisius dan gue bekerja keras, gue melakukan hal-hal yang harus gue lakukan sehingga gue bisa ada di poin ini, maka kreditnya buat gue. Fine, itu menurut gue ada juga memang orang-orang yang kayak gitu. Cuma kalau di kasusnya yang gue alamin di kehidupan gue, itu banyak yang terjadi kayak gitu ya. Gue pengen nih, gak bisa lagi. Atau kayak gue udah mengikhlaskan sesuatu, malah dikasih ya. Contohnya yang kayak gini yang tadi, 2 kasus aja, 2016 sama 2019. Iya. Dua-duanya gue lagi ada di posisi yang lu sebagai orang luar ngelihatnya yang kayak bego lu Bal. Iya ada Iya pikiran dong. gitu. Nah apa sih, ntar dulu ke momen lagi enak juga. Enak tuh kan, Ada. aduh gitu. Nah tapi itu tadi law of opposite itu, ketika diikhlasin somehow lu malah dikasih lebih lagi kadang-kadang. Jadi Dan yang kayak itu yang lo tanam dari karena itu yang terjadi sama yang gua. terjadi. Itu Jadi yang terjadi sama gua. based on pengalaman setelah lo Ya. baca bukunya, nah ini yang terjadi ternyata. Iya. Ternyata secara tidak sadar lo menerapkan hal-hal itu. Dan itu berlaku sampai sekarang, Bal. iya. Karena banyak hal yang lagi lo kerjain di momen-momen sekarang, dan teman-teman di luar sana juga melihatnya kayak ada keputusan-keputusan yang memang harus lo ambil dengan punya, bukan resiko ya, tapi dampak yang bisa bikin lo, oh lo di EP sekarang gitu. Itu kan juga kayak, Bal udahlah, nyaman jadi pemain juga udah tinggi gitu, udah enak, kenapa sih lo beresiko menginvestasikan? Nah juga Capricorn mah harus menantang bro. Balik ke zodiak aja. Iya kan, kok stagnan ini. Iya, Kok nggak bisa nih, harus Iya. Tapi sebelum jauh ke EP, gue pengen tahu dari akhirnya proses lo berpikir. Kan yang tadi lo bilang semakin lo pasrah malah semakin lo dikasih. Oke, tapi dalam keaktoran lo, Iya. ada ini nggak hal-hal khusus yang lo jadiin standar untuk lo memilih peran lo? Karena setelah Dilan terus Bumi Manusia, terus setelah itu Ali kita ketemu. Iya, Ali. Iya kan? Abis itu Raden Saleh, Raden Saleh ya. terus baru yang Perayaan Mati Rasa. Itu ada momen yang kayak oke, apa part-part yang nggak dulu lu pikirin sekarang jadi dipikirin dalam memilih sebuah karakter atau peran. Kalau gue pribadi, gue selalu ngerasa bahwa penting buat gue tuh tahu persis arah proyeknya tuh mau kemana, Yes. Oke. Jadi arahnya tuh bisa ditentukan dengan banyak hal. Misalnya seperti siapa direkturnya yang pasti, siapa DOP yang terlibat. Mungkin kalau dari secara teknis dan gambar yang akan dilihat itu mungkin production designer juga. Oke. Jadi ke tim-tim yang terlibat lah gitu, yang atau enggak wishlist lo misalnya kita ngobrol lu dari PH atau lu direkturnya gitu, gua biasanya akan selalu bertanya hal-hal itu tuh. Siapa DOP-nya? Siapa DP-nya, siapa Production make-up-nya, designer. ya siapa, karena menurut gua itu yang akan membentuk dunianya kan. Itu yang akan membuat penonton tuh masuk atau enggak ke dalam si dunianya. Iya. Karakter yang gua mainin gitu. Nah, paralel juga
iya sambil nyari tahu maksudnya karakter yang gue mainin ini seperti apa, bobot beban dia di ceritanya itu seperti apa, terus plan dari maksudnya si film ini tuh juga mau gimana, apakah ini ini kita emang pengennya festival deh, oh enggak kalau ini kita kayaknya emang pengen ngejar box office atau apa. Menurut gue itu adalah hal-hal yang harus clear di awal untuk seorang Iqbal. Karena kalau gue soalnya tipenya ketika gue lagi main, maksudnya udah berada di set, gue tuh nggak mau punya keraguan sedikit pun terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya. I see, oke. Dan mempertanyakan ini project mau kemana ya sebenarnya gitu. Karena buat gue itu hanya akan mengganggu. Aduh ini bahasanya cuma ini ganggu banget ya, cuma keaktoran gue. Iya, maksudnya iya kayak gue harusnya lagi berada di kepalanya si karakter, tapi kok gue malah mikirin dia gimana sih nih gitu loh. Insecure dengan kalau lo nggak percaya lo jadi insecure ya. Karena nggak punya trust kan. Poinnya itu sebenarnya itu tadi ya, nyari trust gitu. Gue trust nggak ya kira-kira sama yang terlibat di dalamnya gitu. Mulai film apa tuh lo ada di momen itu? Ali kayaknya. Ali ya. Ali. Dan keterbukaan diskusinya dengan teman-teman Palari itu enak banget lagi ya. Iya. Itu juga yang membuat lo akhirnya udah ada press connya juga kan. Itu yang membuat lo akhirnya bekerja sama kembali dengan teman-teman Palari. Iya, di project gue berikutnya di akhir tahun ini juga. Itu salah satunya, maksudnya memperpanjang kerjasama yang udah terjadi di Ali gitu kan. Cuma sekarang ya dengan titel yang atau job desk yang lebih lagi gitu maksudnya. Di luar lo nanya siapa HOD-nya di DP dan lain-lain gitu. Saat lo dapetin peran, lo memprosesnya gimana sih, Bal? Gue pengen tahu deh. Oke, ini udah aman nih, sutradaranya pengen apa, udah clear gitu nih. Nah, lo memasukkan, karena karakter lo as a person real life aja tuh udah kuat banget. Ya kan? Orang tuh udah tahu Iqbal Ramadan. Nah, lo masuk ke dalam itu ya? Iya dong. Gue jadi gini nih, ini banyak yang nggak tahu mungkin Iqbal dengan dengan banyak karakternya, musisi juga, apalagi sekarang ada sebuah format baru dengan Bale project lo gitu kan. Tapi di belakang kamera nyala, lo tetap Iqbal yang sama dengan yang gue temui saat lo ulang tahun. Gue sama Patra yang MC. Iya. Bad trip itu jangan dibahas. Jangan dibahas. Tapi maksud gue, lu orang yang sama, orang yang enggak ragu untuk sharing ke orang yang udah lo kenal gitu. Kita sering ngobrol selepasan gitu, tapi kemarin itu loh, Bang. Excitement itu tuh gue masih rasakan kayak oh ternyata lu nggak berubah ya padahal lo bisa aja. Dan gue akan bebas, Bang, lu mau berubah lu. Ya nggak gitu juga lah. Ya nggak, lu Iqbal. Tapi gitu. Tapi itu gue sadarin sih ya. Maksudnya gue punya kemauan diri juga tetap banyak orang-orang juga yang akhirnya nggak bisa nge-appreciate apa yang gue lakukan seperti apa yang lu lakukan ke gue. Karena kan kalau kita ngomongin fair-fairan, kebule-bulean ini yang gue bilang di awal banget tadi tentang misalnya kayak transformasi soal profesionalisme misalnya, berubah dong, Yes. Banget. Itunya iya gue rasakan secara teknis. Oh iya. Cuma ada perubahan dan nggak menutup kemungkinan dan nggak jadi jarang bahwa perubahan ini juga di satu sisi membuat adanya batasan-batasan atau limitasi yang akhirnya harus terjadi mau nggak mau. Iya. Untuk kebaikan semuanya. Iya. Tapi kan lu tetap bisa ngelihat gue sebagai gue di luar kamera ya. Itu ya. Dan lu ngerasa kayak enggak, lu sama aja. Iya, itu yang makanya gue lihat beberapa pasti kedengeran. Lo juga nggak bisa menutup mata dan telinga lo, pasti lo juga mendengar itu kan. Tapi gue rasain, gue paham. Tapi gue tahu dia di belakang kamera lagi. Jadinya itu poinnya gue. Poin gue adalah justru orang-orang yang masih mengenal dan berteman dengan gue. Itu justru biasanya emang orang-orang yang mengalami transformasi itu gitu. Dan kayak enggak ya, itu emang dia makin profesional aja, makin punya sistem, tapi makin ada standarnya. Tapi secara personal dan pertemanan ini gak ada yang berubah gitu. Yes, dan itu yang menurut gue adalah satu hal yang kayak missing link di orang kebanyakan ya, karena itu gampang banget digoreng. Soalnya biasanya berarti orang-orang itu sebenarnya nggak kenal amat. Iya dong. Kayak kenal gue aslinya gimana. Jadi ngelihatnya cuma yang kayak ribet. Gini gitu. Terus gue selalu punya anggapan gitu, soalnya kayak semenjak maksudnya gue belajar untuk bisa punya standar dan tahu value. Karena menurut gue ini tuh menyelamatkan banyak orang di industri menurut gue ya, pandangan gue yang gue diskusikan sama senior. Misalnya kalau ada beberapa nama mungkin buat orang-orang di luaran sana yang kayak si
aktor ini mah ribet, aktris ini mah ribet, standarnya apa segala macam. Buat gua yang gua pelajarin dari senior gua ini, itu menyelamatkan hidup orang. Contoh paling simpelnya. Ini kalau ngomongin teknis film ya, syuting 14 jam kerja max. Buat gua, kalau ada aktor yang cabut setelah 14 jam kerja tanpa ada kejelasan dari produsernya, ini mau diarahnya kemana, mau overtime kah, ada lembur kah, atau ini mau di contingency day kah, lalu aktornya ini memutuskan untuk cabut, buat gua harusnya semuanya tuh berterima kasih kepada dia. Karena teman-teman yang lain termasuk tim produksi, apalagi art yang menurut gue kerjanya paling gelo, kita belum datang dia udah ngeset, kita udah pulang dia harus masih bongkar set. Betul. Itu jadi punya waktu lebih untuk istirahat dan punya waktu lebih untuk relax gitu lah ya. Iya. Lagi jagain secara ekosistemnya. Nah, kalau gue yang gue pelajarin ya gitu, yang kayak iya juga ya, gue diomongin gitu kan, kayak hah iya juga ya, tapi diomongin juga. Tapi ya gimana Bal, kita juga selalu dihadapin sama hal-hal, misalnya lu melakukan hal kayak gitu, tapi nanti lu pasti jadi bahan omongan. Ah Iqbal cabut tuh lagi syuting. Beritanya tuh cuma berhenti sampai di situ ya. Betul. Nggak mau narik sebabnya. Enggak. Pokoknya taunya si Iqbal atau si B, Baki, si Bale atau siapapun ini gitu, taunya cuma di ujung. Makanya semenjak gue sekarang belajar untuk punya standar ini tadi, setiap kali gue dengar ada aktor senior atau teman-teman seumuran yang gue ngerasa diomongin kayak dia mah gini, gue tuh akan selalu jadi orang yang kayak enggak, maksudnya dia pasti punya alasan kayak gitu. Dia pasti punya alasannya. Apapun itu ya, terlepas dari ternyata emang ngehe deng. Itu beda. Itu beda. Tapi maksudnya dia pasti punya alasan untuk melakukan apa yang dilakukan. Entah ternyata misalnya nggak tahu lah ya, maksudnya itu udah mungkin hari syuting kesekian terus ternyata ada hak-haknya yang belum terpenuhi atau apa, gue nggak tahu gitu. Cuma tapi pasti ada penyebabnya. Makanya lo juga jadi pengen tahu dan clear di awal ngobrol sama produser atau sutradara, ini film mau kemana dan gimana. Jadinya itu jelas. Jadi saat lo mengerjakan, oke, gue tinggal profesional terhadap keaktoran gue. Tinggal seneng-seneng aja. Karena hal-hal ininya udah dijagain. Nah itulah butuhnya lo bertransformasi secara manajerial lebih profesional gitu ya. Nah ini kan jadi pemahaman juga nih. Justru jadi seru, misalkan kayak gue lah gitu. Misalkan pengen kedepannya di industri, pengen jadi produser, kan gue harus belajar. Aktor-aktor tuh ternyata suaranya seperti ini loh. Jangan cuman gue mepetin hari syuting tapi selesai jam 3 jam 5 udah callingan. Kalau ada, dan jadi kita bisa ngejaga itu. Benar. Harus dilihat enak atau enggak dari semua aspek ya. Lebih ke, kalau gue sih sesimpel memanusiakan manusia aja sih. Jadi lebih tentang ini, kalau lu dibalik posisinya, maksudnya lu yang menjadi krunya, lu yang menjadi gaffernya, atau lu yang menjadi runner, atau lu yang jadi orang setnya, layak nggak kira-kira nih, maksudnya bekerja yang seperti ini gitu. Kayaknya sebasic itu aja sih. Dan yang punya kekuatan adalah bukan kekuatan gimana-gimana, maksudnya power untuk mengontrol itu adalah di aktor ya. Kan gak mungkin orang set kayak, udah jam gue cabut ya gitu. Iya bener. Gak mungkin gitu. Kayaknya di momen sekarang kayaknya gak mungkin. Nah itu ada. Kalau di luar negeri itu terjadi ya. Di semua divisinya. Jadi di syuting, pas gue syuting Ali atau waktu kan gue tinggal sama Pak Jos kan. Dan sama teman-teman New York tuh pekerja film di sana. Ini cerita Pak Jos, dia syuting Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang gitu di London. Yang ninggalin setnya tuh ya krunya ya. Oh iya. Karena udah jamnya selesai. Mana rundownnya? Oh iya, ini gue jam segini 14 jam kan. Gue besok lagi. Dan dia punya power itu yang sama. Karena kalau menurut cerita bapak atau cerita orang-orang yang ngobrol lah ya gitu, mereka tuh punya apa sih namanya tuh union ya, kayak apa sih? Kayak payung pekerja film kreatif di sana ya. Iya, kayak apa payung besarnya apa segala macam yang memang tujuannya melindungi pekerja, yang akhirnya ujungnya adalah membuat ekosistem ini jadi sehat. Jadi powernya sama, nggak aktor, nggak kru, itu sama. Dan ya jadinya sehat untuk semuanya. Semuanya sehat, semuanya happy, semuanya ya nggak, dalam tanda kutip ya, maksudnya bukan pekerjaan yang nyari umur pendek. Dan itulah salah satu alasan kenapa lo juga pengen terlibat di eksekutif produser, Bal. Sebenarnya kalau yang barusan gue samain itu mungkin apa yang gue observe ketika gue menjadi aktor gitu kali ya. Maksudnya
kayaknya sebagai eksekutif produser gue nggak ngerasa gue ngerasa gue punya kapasitas lebih daripada aktor untuk bersuara. Iya. Tapi untuk bisa bener-bener menjalani atau memperbaiki yang tadi kita obrolin ini, menurut gue belum sih. Maksudnya gue sadar kalau gue nggak bisa melakukan itu gitu. Untuk di momen ini, tapi Di momen ini, cita-cita iya. panjang lo pengen ya ekosistem ini sehat dong. Kayaknya itu tapi takes everyone to tango gitu. Nggak bisa seorang menurut gue. Maksudnya semuanya harus ngobrol dan kayak berdiskusi. Menurut gue itu nggak ideal. Maksudnya itu terlalu terlalu awang-awang. Ya. Bal itu Kayak jauh banget dengan kondisi sekarang. dengan realita. Misalnya oke, udah ayo kita diskusi kira-kira gimana yang make sense, yang masuk akal buat dilakuin gitu. Oke, itu menarik sih. Itu standar yang menarik saat sebuah orang aktor menerima pekerjaannya tidak hanya dilihat dari seberapa menariknya karakter sama berapa besaran yang didapatkan atau dan lain-lain, tapi lo lebih memikirkan secara ekosistemnya nih. Oh ya itu juga sih Iya, sebenarnya. ya itu iya, tapi maksud gua ngomongnya itu iya juga. tapi bukan part utama banget yang lo jadiin Nggak. satu-satunya keputusan gitu. Enggak. Kalau ya gue selalu diajarin sih dari awal, maksudnya dari gue kecil, terus sekarang maksudnya dengan manajemen yang juga gue bangun sama partner gue, ya intinya jangan ngejar uangnya sih. Ya, Karena kalau ngejar uangnya pasti lu buta dan akhirnya lu nggak ada habisnya nggak ada soalnya. habisnya. Nggak ada habisnya ngejar. Tapi kalau uang. lo ngejar apa yang emang lu suka, lu ngerjain apa yang lu suka, tadi lo opposite somehow Iya, datang dateng nih. Kok ada aja ya? Iya. Gitu. Itu sih kayak musik lo sempet ngeband, lo cabut, terus lah sekarang main musik lagi. Dan dengan lingkungan yang menurut gue gokil, orang-orang kreatif di belakang lo. Iya kan, ada Batman, Om Leo, Vincent Desa gitu kan, kayak wow, itu support. Gue aja yang punya podcast tuh look up ke Vindes gue. Kayak gila, karena setiap datang kan Ancur lagi banget menjaga hubungan baik dengan semua pihak kan. Iya. Dan kita lagi sering banget diajak sama teman-teman Vindes main cakep. bola. Seru dong. Iya, terus kemarin yang Pada motoran gak sih? motoran tapi masing-masing. Oh iya, enggak, harusnya motoran bareng kayak ya, bareng ntar gitu, boleh tuh. iya. Kemarin main bola, terus yang acara bukan main itu kita diminta bener, ngelit bener. karaoke. Nah, kan secara langsung kita jadi lihat habit di belakangnya tuh, Bang. Di belakang panggung tuh wah enak banget. Iya. Bisa sebegitunya. Nah, itu kan jadi kepengenan kita secara industri nih. Iya. Ini udah sehat, enak apa segala macam ya. Jadi kan podcast-podcast kayak gue yang masih ngerintis itu kayak ini yang harus kita look up gitu loh. Karena kebetulan mungkin dalam tanda kutip sehat. Sehat, betul. Iya. Dan lo ada di dalamnya gitu. Maksud gue yang tadi lo bilang, saat gue udah gak terlalu mengejar dan ya udah bukannya menyesali tapi merelakan atau pasrah, malah dapet lingkungan yang suportifnya parah gitu. Alhamdulillah. Law of opposite itu sih. Law of opposite. Sama gue diajarin juga satu hal tentang poinnya adalah pokoknya yang penting lu jujur. Karena kalau lu jujur akan selalu ketemu sama orang-orang yang bisa mengapresiasi kejujuran lo. Contohnya lo, ya. jalan sampai hari ini. Ya gue begini aja. Ya. Kalau orang lihatnya, iya tuh si Iqbal sekarang berubah. Ya. Itu buat Anda misalnya. Ya. Tapi orang-orang yang bisa mengapresiasi dan berfrekuensi dengan kejujuran gue, ya begini-begini aja Yes. Iya kan? Ya. Nah, karena pada ujungnya minyak tuh akan ketemu sama minyak, air akan ketemu sama air. Minyak sama air gak bakal bisa Nggak menyatu. akan bisa bersatu. Yoi. Jadi pokoknya yang penting lu jujur aja. Kalau lu minyak, ya lu jadi minyak. Kalau lu air, ya lu jadi air. Jangan lo belang nih. Jangan lu air lu pura-pura jadi minyak, ntar bingung. Padahal kan lu rockstar, Bal. Kalau lu mau ngapain juga bebas gitu, Bal. Iya gak? Bal, lu tuh rockstar. Gak? Rockstar tuh bukan, tapi kayak Bal, lu tuh di industri, lu tuh rockstar. Maksud gue, lu mau ada di momen apa, orang pasti akan ada sisi nawinnya gitu. Iya, paham kita Iqbal, gak apa-apa begitu gitu. Kayak Messi mau ngapain bebas di lapangan. Aduh, ini bercandaan Om Le banget. Lu kan Iqbal Ramadan deh, bebas gitu kata dia. Anjing lu, enggak lah kayak gitu lah gue bilang. Iya kan? Tapi itu bercandaan dia banget. Iya kan, mirip. Maksud gue sudut pandang itu gak hanya dimiliki gue dan Om Leo. Mungkin ada banyak yang, tapi mungkin gak sedekat itu jadi gak berani ngomong. Enggak, gue kayaknya pernah, jujur maksudnya gue pernah melewati masa-masa kayak menikmati dan ya menggunakan ke itu tadi gitu untuk kayak bisa lebih mungkin petentang-petenteng atau ada masanya. Tapi lo bisa ngehandle karena lo udah ada di dunia industri ini dari umur 11 tahun itu. Menurut gue mental tuh kebuild bukan di bangku sekolah tapi di lapangan saat lo turun sih. Iya. Iya, karena gue ngeliatnya kayak ya udah, karena lo ada makin lama lo di industri ini, lo makin tahu celah
lewat mana. Kayak lo sering lewat jalan itu kan lo tahu pengen yang penting gue ke A, ya gue lewat jalan mana udah paham gitu. Jadi tahu cara mainnya. Jadi tahu cara mainnya. Oh, ya itu emang begini gitu. Iya. Maksudnya ekosistemnya kayak apa, iklim dalam tanda kutip politiknya juga seperti apa tuh, jadi kayak oh, ya emang begitu aja sih. Ngeremnya jadi paham kapan gue mesti ngegas ini, kapan mesti ngerem dulu di jalanan. Oke, kalau ada baru nih kenceng banget, ya silakan lewat, kan. Jadi jangan kita halang-halangin, ntar juga ketemu di jalur yang sama. Itu gue juga suka bingung tuh sama orang di jalan kalau yang kayak tato gitu. Kata gue, kata gue itu cuma paling beda tuh 5 menit. Iya bener. Ini sih. Iya. Ya Allah, tapi sama-sama hujatannya berapa ratus mobil tuh yang hujat. Iya. Tapi gue pengen ke produksinya Perayaan Mati Rasa nih berarti. Setelah lo banyak berproses dengan yang tadi lo bilang, kedewasaan lo dalam lo memilih sebuah peran dan juga lingkungan di industri. Nah, Perayaan Mati Rasa ini gimana? Apa faktor yang paling lo utamakan gitu ya kalau boleh ngelis, selain memang lo pernah berproses bersama di Mencuri Raden Saleh bareng sama Umay? Nih sebelum gue jawab, gue agak kedinginan lagi, Yes. Nah, kalau kedinginan lu pakai outer yang ada di belakang aja, Bang. Ada outer? Ada. Udah disiapin. Nah. Wow. Iya. Ya, coba digunakan. Nah. Wow, pas banget ya. Memang ini gak ada sih yang namanya kebetulan di dunia ini. Gak ada itu. Bersinema emang luar biasa. Bersinema udah menyiapkan itu. Terakhir kemarin bukan kedinginan. Dia tuh kepanasan, akhirnya dibuka baju. Ini baru karena kita mau masuk ke film Perayaan Mati Rasa. Iya dong. Nah, silakan berarti tinggal dijawab. Tapi emang beneran dingin sih di ruangan. Iya kan. Gue dari tadi sebenarnya nahan tuh. Perayaan Mati Rasa tuh kalau gue dari awal sebenarnya selalu mengedepankan mimpinya Umay. Oke. Jadi mimpinya Umay apa yang pernah di-share ke dia dari dia ke lu? Dia 2023 itu nelpon dan dia bercerita pengen punya pengen bikin film ketiganya yang pastinya berbeda gitu dengan film-film dia yang sebelumnya, yang mungkin lebih dekat dengan dia, tapi juga ada sisi bandelnya dia juga harus bisa lebih keluar di filmnya yang ketiga, lebih muda bahasa spesifiknya tuh kalau nggak salah yang dia pernah sampein. Dan entah kenapa Umay tuh ngubunginnya gue waktu itu untuk menceritakan aspirasinya dia nih sebagai filmmaker gitu. Terus memang berprosesnya waktu itu barengan di Mencuri Raden Saleh. Dan Umay emang sempat beberapa kali itu menawarkan film-film dari production house-nya dia. Cuma karena satu dan lain hal intinya belum pernah berjodoh gitu. Sampai akhirnya dia menceritakan si aspirasi itu. Terus gue bilang gue juga pengen sih sebenarnya bikin involve di film yang waktu itu tuh bahasannya 2023 tuh ya tadi yang muda kayak seru lah gitu. Terus karena gue bilang karena itu adalah tipe film yang gue suka. Gue bilang gue gue suka dengan 3 Hari Untuk Selamanya, gue suka Janji Joni, gue suka banget Quickie Express, gue suka Garasi, film-film yang beneran kayak melambangkan sebuah era. Di zaman itu musiknya, sense fashionnya, dan berasa mudanya aja gitu. Dan seneng nonton deh. Happy aja kan? Happy banget itu nonton film-film yang tadi lo sebut. Seru dan emang dihibur gitu. Nah terus waktu itu tuh obrolannya awalnya inisiasi awalnya tuh kayak gitu doang sebenarnya. Terus ya udah boleh kita melakukan sesuatu. Lalu Umay bilang ya udah tapi gue pengen lumayan apa segala macam. Ceritanya udah ada belum? Ceritanya nanti kita bikin. Tapi gue tahu kalau gue pengennya ini judulnya Perayaan Mati Rasa, which is dari lagunya dia. Dan gue tahu ada lagu itu gitu. Jadi gue kayak ya udah apa yang bisa kita godok dari situ. Terus berproses sampai di satu momen gue lupa gue masih kuliah apa gue udah balik. Terus gue ngomong sih, maksudnya gue secara gamblang gue emang ngomong, gue bilang gue mau main di film ini, tapi gue nggak mau kalau cuma main doang, gue bilang. Justru tawaran itu dari lu sendiri ya? Dari gue gitu, karena gue ngerasa waktu itu momennya pas lah Umay dalam tanda kutip mungkin curhat ke gue, minta gue menjadi pendengar untuk aspirasinya dia tuh adalah gue orangnya.
ya udah di saat yang itu juga gue ngerasa kayak udah ini mungkin saatnya gue dalam tanda kutip juga minta lah gitu. Terus dia dengan sangat ringannya kayak oke, lu mau apa gitu lah. Gue yang kayak jadi apa ya, malah gue nggak tahu kayak balik malah jadi jadi apa ya. Terus ngobrol ditentukanlah menjadi eksekutif produser ini gitu. Dan dengan tangan terbuka Umay dan teman-teman sinemaku membiarkan gue untuk belajar lah di sini gitu, karena debut gue, jadi gue jadi banyak tahu sih. Yes. Dengan peran yang lebih, jadi gue pengen bahas ke eksekutif produser dulu ya. Dari yang lo ceritakan tadi di awal, ada rasa insecure kalau misalkan lo tidak sebegitu percaya dengan sebuah project gitu ya. Nah ini kan ranah yang baru. Itu gimana lo belajar ya? Terbebani gak dengan bersamaan dengan lo sebagai aktornya? Justru kalau gue ngerasanya kalau tadi di awal kita ngebahas tentang kenapa gue bertanya segitu banyak hal karena gue pengen mengumpulkan trust. Gimana sekarang caranya gue sebagai IP ini justru jadi orang yang memunculkan trust untuk orang-orang yang bekerja, kru yang terlibat, kru yang terlibat dan teman-teman aktor yang terlibat gitu. Pemilihan DOP, pemilihan makeup artist, pemilihan HOD lah, dan juga pemilihan para pemainnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan sesuatu yang seru, yang muda, tapi tetap dekat sama cerita personalnya Umay dan berasa lah, maksudnya secara progres tuh filmnya Umay 1, 2, ketiga nih harus jadi sesuatu yang lebih lagi gitu. Waktu itu tuh kita dibantuin banget sama mentornya Umay, Pak Monty Tiwa gitu. Intinya Pak Monty tuh ya dia keras lah sama Umay gitu, bener-bener. Gue ngerasa maksudnya gue juga bisa gamblang dan jujur banget sama Umay. Namun gue Pak Monty itu lebih jujur lagi. Gila sih menurut gue. Jadi which is good menurut gue, karena gue ngerasa di momen-momen umuran Umay kayak itu penting banget punya orang yang bisa bilang apa yang kita lakukan itu nggak bener gitu. Ini nggak bener, ini salah, ini jelek. Karena hal-hal itu yang akhirnya bikin kita jadi belajar. Terus di momen itu intinya Pak Monty bilang lu harus bertransformasi di film ketiga, karena kalau nggak ngapain lu bikin film. Ini kayak musisi harus bertransformasi dari album 1, 2 ke album 3 tuh jadi selalu jadi pertaruhan ya. Rasanya tuh kayak gitu. Iya kan? Ini lu udah film ketiga, lu harus bikin sesuatu yang lain. Kalau lu cuma main aman di apa yang udah lu berhasil bikin di film pertama dan film kedua, lu ngapain lah intinya bikin film lagi. Terus gue ngerasa waktu itu kayaknya jangankan Umay, gue aja ngerasa kayak oh berarti gue harus bisa nge-support Umay untuk mewujudkan mimpinya dia gitu. Jadi beneran di perayaan Mati Rasa ini gua tuh ngerasa gua tuh jadi bagian dari perjalanannya Umay Shahab sih. Jadi gua tuh ada di dalam cerita sejarah proses regenerasi sineas di Indonesia dan transformasinya seorang Umay gitu. Nah gua ngerasa happy dan gua ngerasa bangga gua tuh ada di situ gitu. Terlepas dari keaktorannya terlepas dari projectnya gitu, tapi bagaimana gua punya peran yang lebih lagi dalam melihat teman dekat gua di industri itu bertumbuh, dan gua bisa ngelihat gimana akhirnya lewat adanya film ini harapannya muncul dan lahir Umay berikutnya yang nggak takut buat bikin film, dan nggak takut untuk dijudge kayak film lu pertama gini banget. Enggak, itu kan yang jadi penting kan. Kalau orang jarang banget yang mau mulai karena takut dijudge soalnya. Karena memang ya nggak bisa dipungkiri memang semenakutkan itu. Tapi kalau udah dilewatin ya udah. Makanya itu gue penasaran sama Umay. Harusnya kan episode sebelum lo itu ada Umay, tapi karena satu dan lain hal ya tes DCP. Itu lu mesti tanya sama dia penasaran tuh part itunya dia. Jadi lu karena lu tahu lu pernah mengalami ada di film lu kan udah lebih dari 3 kan, itu juga jadi momentum juga tuh. Gue nggak tahu kok buat aktor di film ketiga. Kalau buat musisi album ketiga tuh beberapa kali gue ngobrol tuh jadi pertaruhan juga kan. Nah, gue kan album gue baru 1. Iya. Cuma tapi banyak gue pernah dengar itu teman-teman musisi yang gitu kan. 1, 2, 3 nih. Kalau lo bisa survive di album ketiga panjang lo nih. Bisa survive. Iya gitu kan. Ada ini apa namanya rule of thumb-nya gitu lah. Betul. Ada urban legendnya tuh gitu. Nah di film kalau kayak gitu kan berarti memotivasi orang di belakang layarnya supaya terus meningkatkan quality gitu. Iya. Dan lo menjadi eksekutif produser di sini jadinya. Jadi gue sempet kok ada momen-momennya maksudnya segamblang kayak gue ngobrol sama Umay, karena Umay ngerasa kayak apa yang bikin lo memutuskan ini, karena lo takut
karena lu menjadi produser lah gitu di sini. Terus gue bilang kayak di momen itu gue lumayan keras, gue bilang gitu. Ntar lu mungkin bisa konfirmasi langsung sama gue. Gue bilang kayak, Mai, lu mesti tahu ya, gue tuh nggak punya cita-cita jadi director. Gue nggak akan bikin production house. Ya paling gue akan jadi produser aja sih. Tapi gue tuh nggak ada cita-cita untuk terus ada di dunia film dan jadi kayak lo yang sampai punya PH besar, berjuta-juta penonton. Itu tuh nggak ada di kepala gue. Jadi lu jangan salah kaprah kalau gue takut kredibilitas gue sebagai produser atau apapun orang di balik layar ini dipertaruhkan. Karena nggak ada yang dipertarukan. Karena nggak ada yang dipertarukan. Gue beda sama lu. Lu mungkin kayak mikirin ini apa sih? Gue mah nggak ada. Gue di sini itu bantuin lo dengan senang hati. Maksudnya gimana caranya kita bisa bikin sesuatu yang remarkable, yang jujur. Selalu gue omongin yang jujur, yang deket sama hati lo, yang deket sama ceritanya. Karena menurut gue at the end of the day ini harus deket sama ceritanya Umay. Karena dia yang bikin gitu, ceritanya dia, filmnya dia, yang deket sama lo. Jadilah si Perayaan Mati Rasa ini yang harapannya dan dari apa yang mungkin udah disampaikan dari beberapa teman-teman mungkin yang udah nonton di early screening atau exclusive screening gitu ya, menjadi mungkin filmnya Uma yang paling yang paling jujur mungkin, yang paling berasa gitu, karena emang deket banget sama dia. Jadi di episode sebelumnya gue ngobrol sama Yandi, dia bilang dia pengen Ciko juga bilang gitu, dia pengen cuman bercerita aja karena satu hal yang jujur yang pengen diceritain nyampe ke penontonnya juga berasa kok. Itu yang jadinya jadi penting. Jadi lo nggak usah gue pengen bikin si penonton ini happy, penonton ini sedih, nggak usah. Tapi lo jujur aja cerita gitu ya. Karena kalau lo jujur, menurut gue ya, akan ada momen-momen justru orang penonton merasa happy atau merasa sedih di titik yang lo tuh nggak siapin itu menjadi sedih atau menjadi happy. Betul. Jadi dan itu terjadi gitu. Jadi begitu waktu itu lagi nonton preview Perayaan Mati Rasa gitu ya, orang tuh yang di ruangan gue itu bereaksi terhadap scene-nya tuh berbeda-beda. Ada scene yang kayak di gue nih ya oke gitu. Ada orang yang kayak anjing men, wah. Ada yang guanya wah gue abis nih. Orang gue yang tadi sih gitu. Terus gue bilang sama Umay, gue bahas kayak iya menarik deh kok bisa ya beda-beda. Terus gue bilang karena lu nggak bikin scene ini yang ini orang nangis, yang ini enggak, yang ini nangis. Itu poinnya. Terus karena lu nggak bikin kayak gitu dan lu cuma jujur aja bikin scene-nya, jadi akhirnya nyampe ke orangnya tuh juga beda-beda. Kan itu poinnya kan. Maksudnya ya lu bisa menyajikan sebuah sajian yang orang tuh interpretasi keluar bioskop gimana ya menurut lu? Habis gua bagian yang ini. Lu yang mana? Wah kalau menurut gue yang ini sih justru itu yang lebih, itu yang seru kan, munculkan ruang diskusi pasca lu nonton gitu. Dan jadinya kejujurannya nggak cuma dari sineasnya tapi jadi dari penontonnya. Karena dia gue kena yang di sini, nggak apa-apa loh kalau gue nggak kena yang di sini. Yang ngobrol misalkan sama pasangan atau sama orang tua atau kakak adeknya gitu. Gak usah jauh-jauh. Gue kemarin baru dari podcast agak lain. Gue ngobrol kan, gue ngefans lah sama abang gue itu. Gue cerita sama Bang Jegel, lu tahu nggak Bang, gue nonton 2 kali agak lain. Dua-duanya gue nangis. Gue nangis ya nonton agak lain. Kenapa part mana gitu? Part Bang Oki nyuruh teman-temannya cabut pas polisi datang. 2 kali gue nangis. Lu tanya sama Burinda. Terus Bang Jegel kayak wah tawa-tawa. Sumpah Bang, gue gak mau demi-demi lah di sini. Bang Jegel lu bisa tanya langsung. Dia kayak gitu. Terus gue bilang karena menurut gue yakin banget mereka pas bikin scene itu mereka nggak yang kayak kita bikin orang nangis ini akan nangis nih orang. Gue yakin 100%. Tapi gue yang nonton merasakan kejujuran tentang persahabatan yang mereka emang bersahabat. Betul, in real life juga. Dan mereka chemistry-nya udah jadi, karakternya clear, plotnya juga gue invest di dalamnya. Jadi begitu dah abis gue gue sakit gitu nangis gue ya. Nangis orang lagi gali kubur gitu. Gue kayak wah anjing ini rusak nih film nih. Dan waktu itu penontonnya juga belum ada 3 juta gue nonton. Masih di awal tuh berarti ya, karena dia cepet banget tuh. Wah anjing ini gue bisa nonton The New Warkop hari ini. Terus gue bisa nangis tuh gila sih. Gawat sih. Abis itu udah 4 juta 5 juta terus sampai 9 juta. Dan ini pun juga yang tadi bilang berprosesnya bukan ditujukan sini ini nangis. Makanya efek yang dirasakan itu bisa beda-beda. Itu cinema experience gak sih? Jadi ini yang dipengen sama penonton tuh. Cinema experience ini. Tapi maksudnya menurut gue ya itu tuh juga takes time untuk bisa. Kalau gue ngebayangin ya maksudnya menjadi kreator gitu. Harus dikoreksi kalau gue salah. Tapi
menurut gue itu juga butuh waktu, jam terbang dan kedewasaan untuk akhirnya bisa mengapresiasi cinema experience itu. Karena pastinya tadinya kayak menurut gue itu hal yang wajar untuk kayak menulis sebuah cerita dalam bentuk lagu, dalam bentuk full album, dalam bentuk video klip, dalam bentuk film gitu ya, film panjang, film pendek, untuk kayak dalam tanda kutip mendikte orang tuh harus ngerasain apa gitu. Oh ini gue mau orang tuh ngerasain ini, oh ini orang tuh ngerasain ini gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, berproses, akan muncul sih menurut gue perasaan yang kayak enggak sih, gue jujur doang. Penonton interpretasi dan rasanya gimana, yaitu experience-nya mereka gitu. Iya, karena lu nggak tahu di part mana yang tadi lu bilang, part mana si orang ini kena dengan film itu. Bisa jadi kan di sini ada Ian, Uta, kakak adeknya, tapi ada anak-anak band. Siapa tahu lu relate sama anak-anak band. Bisa jadi justru nanti teman-teman yang nonton Perayaan Mati Rasa di bioskop itu mungkin lebih deketnya sama Uta. Iya. Dan lebih harusnya kayak Uta sih. Atau mungkin lebih setujunya sama Ian mungkin. Atau gak setuju bahkan sama kayak Ian. Kayak gue di awal-awal pas gue baca skripnya, gue tuh kayak sebagai adik kayak the fuck, kayak lo aneh banget men. Nah iya. Aneh banget pemilihan aksi dan reaksi dan konsekuensi yang lo ambil tuh apaan sih lo? Karena gue adik ya. Iya. Gue gak ngerti. Sedangkan Ian adalah kakak di sini. Kakak anak pertama, laki-laki. Begitu gue jadi Ian dan maksudnya gue masuk ke kepalanya dan ke dunia permasalahan perasaan dan pemikirannya, gue baru yang kayak oh ya oke, gue baru ngerti gitu. Dan ternyata lo memaklumi kalau memang harusnya begitu gitu. Iya, gue jadi paham sudut pandang Ian sebagai anak pertama aja sih. Karena nge-twist itu unik loh, lo dan Umay. Umay adalah anak pertama jadi anak kedua. Dan lo anak kedua jadi anak pertama. Pertama kali pada saat diumumin, pemainnya kan kita tuh slide announcement Januari 10 tahun lalu. Yes. Gue kira tuh abangnya Umay. Karena kan gak di reveal siapa abang siapa adek awalnya. Berarti karena dia juga mukanya lebih tua ya. Dari foto yang dikasih kan pendewasaannya kayaknya abangnya Umay nih. Soalnya dia brewokan. Iya di situ. Gue kan lumba-lumba. Iya. Dan lo kan gondrong apa gitu, kayaknya abangnya Umay karena in real life kan Umay anak pertama. Lo anak kedua, tapi ternyata di switch sama dia. Bener. Gile. Dia main di film Perayaan Mati Rasa aja tuh gara-gara gua. Lo yang minta ya? Iya, dia tadinya nggak mau. Jadi lu minta apa Bal? Minta lu main gitu? Iya, jadi gua waktu itu berarti requestnya 2. Gua minta ada maksudnya peran lain selain menjadi aktor, sama yang kedua gua mau menjadi aktor dan yang lu kasih ini tapi lu harus main. Di awal emang udah firm lu Ian nih? Atau emang sebelumnya ngulik antara lu dan Umay, Ian siapa, Uta siapa? Waktu itu tuh kan gue berproses sama Perayaan Mati Rasa ini dari belum ada Ian, belum ada Uta, belum ada ceritanya. Dari Umay cuma curhat ya? Iya, belum ada, premisnya tuh belum ada. Jadi akhirnya sampai ada Ian Uta ya karena akhirnya Umay main juga, ada adik di sini, bla 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 gitu, baru akhirnya jadi ada. Tadinya mah boro-boro ceritanya aja nggak ada. Jadi bener-bener dari scratch. Gue bilang soalnya ini pembelajaran gue juga. Biasanya gue sebagai aktor, gue tuh diberikan skrip itu draft terakhir kan. Betul. Jadi itu adalah draft paling terbaru dan yang dalam tanda kutip paling sempurna, yang bisa diberikan sama director atau dari tim production house-nya gitu. Gue baca ya udah. Lah ini kan gue kan dari kertas kosong, dari notebook gue. Iya. Jadi karena dari nggak ada apa-apa sampai akhirnya jadi draft berapa ya? Gue lupa. Draft sekian tuh. Jujur susah untuk jadi objektif, yes. Bias. Iya dong, karena kan gue jadi mikirin teknis. Bagian ini dragging deh. Gitu. Iya. Ini nggak perlu nih informasi ini gitu. Karena beda dari sebelumnya, lo ngedapetin udah draft terakhir, lo tinggal memproses karakter, background dan perasaan dan lain-lain. Tapi ini dari kertas kosong lo build bareng sama Umay. Wah ini setnya ini gimana ya ntar ya. Ini jadi mikirin itu juga. Iya, jadi kayak ada lah maksudnya hal kecil kayak gitu tuh nggak bisa dipungkiri, dan itu kan pengalaman dan perasaan baru ya. Gue nggak pernah punya itu sebelumnya. Jadi belajarnya banyak banget di sini ya. Belajar di Perayaan Mati Rasa ini berkahnya gue rasain. Filmnya belum tayang, tapi ilmunya udah gue dapetin gitu. Oh, jadi berproses ke dalam diri lu nya udah duluan karena udah dari awal lo nge-build ini. Ini sih gue gara-gara ajaran Om Leo sih. Gimana? Dia Om Leo punya apa kehidupan? Dia punya isma tuh, konsepnya, teorinya dia tentang happy tuh bukan ada di belakang. Happy tuh adanya di tengah, dia bilang. Gimana coba. Kalau lo happy itu adanya di tengah, maka lo tuh akan happy saat lo menjalani apa yang lo jalanin. Oke. Misalnya gini, lo
mau manggung, lu udah mempersiapkan panggungan lu untuk solo konser misalnya. Begitu lagi konser, ternyata hujan deras ya. Kalau happy-nya ada di belakang, lu ngamuk ya. Lu sedih itu konser lu jadi sepi lah karena orang macet, telat dan lain-lain. Tapi kalau happy-nya adanya di tengah, dari mulai lu proses bikin ide nih konsep konsernya mau apa, latihannya berapa lama, lu deg-degan asam lambung mau tidur, sampai lu ada di atas panggung aja dan itu lagi hujan, lu tuh akan tetap happy karena lu happy ngejalaninnya. I see. Oke, Sama menurut gue dengan film. Kalau gue nih yang gue terapin nih, yang dari ismunya Om Leo Master nih. Om Leo nih. Tentang lu happy nggak ngejalanin syutingnya. Kalau buat gue happy karena gue harus mengamani happynya ini dengan ngebentuk trust tadi di awal, bertanya dan segala macam supaya gue bisa happy ngejalanin syutingnya. Kalau gue ngejalaninnya happy, ngerjainnya happy, gue happy dengan pendewasaan gue secara aktor di karakter gue happy berdiskusi sama Uma yang director yang seumuran gue, belum pernah gue lakukan sebelumnya. Gue happy kerja sama teman-teman seumuran Gen Z yang kerja di tim produksi juga, jadi kru film di Perayaan Mati Rasa. Karena gue udah happy sama semua ini, outputnya apapun tuh udah happy ya. Karena prosesnya. Karena happynya nggak ada di ujung, happynya tuh adanya di tengah. Proses itu yang happy. Happynya tuh adanya di tengah. Ini gue happy nih kayak gini. Nah hal kayak gitu yang gue terapin dan ya itu tadi makanya maksudnya Perayaan Mati Rasa udah memberikan happy dan keberkahan buat gue. Semoga berkah dan happynya itu juga bisa didapetin sama penonton juga. Yes, amin. Ada jawaban di sebelah sini. Karena berarti dari elu sama Umay nge-build Ian dan Uta punya band apa segala macam juga dari awal ya. Awalnya tuh Umay ngomongnya kan pengennya yang muda, terus gue bilang gue punya referensinya Janji Joni, Garasi, dan lain-lain gitu. Dekat dengan musik dan Umay itu memang sebagai karakteristik sutradara dia tuh selalu dekat dengan musik. Ada lagu-lagunya di film Kukira Kau Rumah, ketika berhenti di sini juga apa namanya ada lagu Perayaan Mati Rasa, original soundtracknya juga ada Efek Rumah Kaca dan lain-lain. Dia emang dekat banget sama musik gitu. Terus pengen next level aja. Kalau tadinya mungkin cuma di original soundtrack, gimana caranya sekarang bisa punya lagu original dari si filmnya. Muncullah Midnight Serenade. Ada kayaknya gue pengen ada band deh. Oke, gue bilang tadinya tuh pengennya intinya tuh gue pengen ada lagunya original kayak AADC gitu loh Bal. Ada lagunya. Oke, udah ayo kita bikin. Berarti ada bandnya. Tapi siapa yang main gitu. Pertanyaan berikutnya kan. Terus waktu itu obrolan kita adalah kalau lu beneran pengen punya lagunya dari visi film ini, dari si band ini, maka yang mainin bandnya di film itu harus musisi dong. Bener, harus beneran bisa main. Harus beneran bisa main gitu. Oh gitu ya, iya dong, harus beneran bisa ngebawain lagunya secara live, bisa rekaman bahkan gitu. Oke, ya udah akhirnya dicarilah pemain-pemain yang emang musisi. Ketemulah kita berempat ini. Ada gue di situ, Randi Danista, Dul Jalani sama Dul. Pertanyaannya adalah bandnya udah lengkap. Pisil kan ikut main. Dia vokalis Goodnight Electric. Karena gue kira saat kemunculan dia adalah part of the band. Di draft-draft sebelumnya tuh ada. Ada di draft-draft sebelumnya. Background story-nya Priscil, dia tuh sebenarnya siapa di film itu dan lain-lain tuh ada tadinya. Pengembangannya akhirnya kebutuhan ceritanya membuat Priscil di posisi yang sekarang ya. Dan memang kalau gue ngerasanya kayak oke, ya udah mungkin ini juga untuk memperkenalkan Priscil dengan benar-benar dunia dan wajah yang baru, benar-benar full acting dan bagus banget menurut gue. Dan bagus banget. Ini gue pengen tahu dari berempat ngeband. Nah ini ngeband nih karena lu pernah ngeband juga. Oke, keaktoran dan lain-lain lo terapkan di Ian. Ngobrol sama Umay, draft dari awal banget secara karakter. Band nih, itu apa yang lo berikan ke energi dari seorang Iqbal Ramadan ke Ian yang ngeband? Bukan yang sebagai kakaknya Uta, tapi Ian yang ngeband. Kayaknya mungkin ambisinya kali ya. Ambisinya tuh Ian tuh gede banget, bener-bener untuk bisa mewujudkan si band ini sampai harus ya memilih untuk jauh dari keluarga gitu ya. Milih lah antara kayak family atau mimpi gitu. Nah ambisi tuh kayaknya tadinya sebenarnya Iqbal tuh nggak punya, tapi gue berusaha untuk ngasih ke Ian, ngasih untuk Ian gitu. Sampai akhirnya gue merasakan yang tadinya buat gue nggak make sense, yang gue cerita pas gue baca di awal, sama akhirnya jadi kayak oke, kayaknya kalau di posisi Ian ini semua masuk akal untuk bisa jadi kayak gitu. Lo gimana chemistry ngeband? Karena chemistry ngeband sama chemistry berakting dengan teman-teman ini beda kan? Iya, tapi karena isinya scene-nya banyaknya ngeband dan ngobrolin musik, gue ngerasa beruntung, maksudnya akhirnya ketemu 4 orang sebagai sebuah ensemble band ini. Karena
mereka pertama-tama profesional, yang kedua itu semua sangat memudahkan prosesnya sih. Yes, karena mereka pun musisi soalnya. Jadi enak. Nggak ribet gitu, Iya. dalam tanda kutip beneran langsung. Ya udah kayak ngobrol di backstage paspor atau kayak Iya, ya udah iya, gitu iya. aja. Oh, seneng ya Gitu berprosesnya. Jadi dijagain seneng banget ya ini ya Bale. Happy-nya di tengah. Happy-nya di tengah soalnya. Yang paling anak kecil katanya Randi Danista ya. Wah, dia kan emang kebetulan memang paling muda Iya, paling muda dia kan di antara anak-anak band ini. Tapi gue jujur kayak mungkin kadang-kadang gue ngerasa kayak gue mungkin agak terlalu kurang ajar atau gimana, karena gue bener ngeliat dia kayak seumuran gitu. Padahal dia umurnya sebenarnya sama Om Dwi beda tipis. Jadi sebenarnya logikanya dia bisa jadi bapaknya Ian. Bener. Kayak, aduh, salah banget. Iya. Dan dia ngebawa dirinya tuh juga seumuran gitu ya. Iya, Aduh. bener. Jadi kayak beneran veteran, dan di karakter kan emang gitu ceritanya, dia veteran lah gitu. Apa nggak naik kelas, nggak lulus jadi akhirnya jadi satu angkatan dan lain-lain. Jadi kayak anjing, lu kayaknya metodnya kebawa emang dari kehidupan nyata. Lu emang muda aja sih. Dan dia muda banget kan mukanya kan. Betul, Gila. betul. Gila Tampilannya emang sip sih. Parah. Gue sih pas ngeliat band ini, buset, ini band tinggal nungguin jadwal yang pas mereka aja nih. Udah lo bawa tour juga Aduh, jadi nih. Amin. Iya. Itu emang goalsnya Umay sih memang. Iya. Itu ada musiknya dari film dan emang bisa dipertunjukkan sebagai bandnya gitu. Lu sebagai aktor saat udah nonton full secara filmnya dan awal-awal nge-sketch sama Umay, ada kekhawatiran orang bias gak antara ngeband sama cerita yang sebenarnya penting banget untuk sampai ke penonton? Justru gue bersyukur bandnya itu menjadi bagian dari film. Oke. Karena si band ini tuh penggambaran mimpi kan, yang mungkin kalau nanti penonton itu saksikan mungkin bisa ngebayanginnya tuh dengan hal-hal lain gitu loh ya. Pokoknya intinya lu mengejar mimpi, tapi lu harus memilih menjauh dari keluarga. Sedangkan di kepala lu ngerasa ya gue kan ngejalanin ini supaya lu bangga, Iya. supaya lu juga berkecukupan. Toh nanti apa yang gue dapat gue kasih juga buat mama, buat papa. Ini juga buat keluarga, tapi gue harus menjauh dulu. Itu kan realita yang terjadi. Yes, betul. Lu harus sedikit menjauh. Terus orang tua ngerasa kayak kenapa sih? Iya. Loh, ini buat keluarga ini Iya, baik, gitu loh. Nah itu kan yang dialami sama Ian kan. Jadi justru menurut gue dengan adanya band ini penting banget ada di film Perayaan Mati Rasa, karena itu penggambaran mimpinya. Jadi bukan cuma sekedar nempel doang nih bandnya. Enggak, itu dari awal yang Pak Monti. Iya. Itu pesanan Pak Monti dari awal. Karena kan orang pasti ada, wah ini nempel doang nih bandnya. Enggak, itu pesanan Pak Monti dari awal. Lu Kekhawatirannya di situ kalau kan. mau ada musik, lu jangan sampai musik ini tuh cuma ada tempelan, kalau dicabut jadi nggak apa-apa. Bener. Pokoknya tuh itu. Bener. Jadi gimana caranya ini band kalau dicabut ini nggak jadi ini film. Nah itu yang terjadi di Midnight Serenade. Dan kalau ngobrolin sedikit tentang Pak Monty ya, saat ada di Mendadak Dangdut kan juga jadi sebuah cerita yang nyata banget nih, musik bukan sekedar tempelan. Enggak. Lai Jabla itu kan gila. Sampai sekarang Sampai kita tanya sekarang. Gen Z milenial tuh masih tahu. Lo tau gak lagu itu? Nah ya kan. Coba nyanyi nih dong. Nah gitu. Nah, itu dia. Lu jangan nyuruh kok, dia mau iya Oh, mau mau apa aja ya. iya. Iya, gue dalam hati gue mau aja. Iya. Bener-bener. Dia sampai begadang semalam karena hari ini tahu ada lu. Ya elah lebay banget lu. Buset Dia mau set ini yang sebaik-baiknya, mantep dia banget. ngegantungin tadi nih jaket ini. Oh bener, thank you lo udah Iya, nah, disiapin. Itu bukti kalau lagu tuh bukan sekedar Rudi Sudjarwo ya maksud gue. Oh Mas Rudi bener. tuh. Tapi Pak Monty bikin yang sekarang. tapi dia yang ngerjain lagunya ya. Pak Monty. Lai Jabla iya, itu sorry. Bener. Sutradaranya Mas Rudi Sudjarwo. Pak Monty itu yang menulis lagu. Menurut cerita nggak sih? Ini mesti dicek. Cuma tapi dia bikin remake filmnya sekarang. itu ya remake filmnya bener. Tapi lagunya setahu gue itu Mas Monty yang nulis. Dia yang nulis, terus gue lupa sama Fedi Nuril apa sama kakaknya Fedi Nuril, gue lupa. Pokoknya waktu itu dia cerita sama gue. Ya pokoknya terlibat lah ya. Iya. Terlibat lah. Terima kasih sudah Harus dikoreksi. dikoreksi Gifar. Bener, thank you. Ya karena pada saat itu gue lihat pencipta, seingat gue lihat credit title penulis lagunya tuh Pak Monty itu bener kalau itu. sama penulis skenarionya. Oke. Benar. Berarti terlibat. Ya sutradaranya Mas Rudi Sudjarwo. Nah itu kan nggak cuma tempel, itu mungkin yang pengen dibawa sama Pak Monty ya. Iya. Ini gue dulu pernah ngerjain ini nih. Iya. Dan itu works banget. Iya. Lai si Jabla yang sekarang orang masih relate gitu, Iya. masih tahu lagu itu. Nah pengennya di Midnight Serenade juga gitu, Iya. dengan versi yang anak muda dengan musik yang sekarang. Iya. Dan jujur lagunya enak-enak. Gue kayak Shout out musik direkturnya Fadlan. Fadlan.
Semoga gue nggak salah ngomongnya, cuma dia yang Iya. banyak nulis lagunya. Ada Dul juga nulis lagunya. Oh Dul juga ya. Dul juga nulis. Yang jauh dia Nah, itu. jauh. Itu Laut si Dul yang nulis. Gila, emang turunan DNA Ahmad Dhani-nya. Coy, dia emang anak dewa coy. Iya. Budin tuh pas dengerin lagu ini kayak Itu hook banget enggak, loh. dia ngomong gini. Lagu ini ada nyawanya nih. Iya. Gitu men. Itu nempel. Gue cuma baru dengar sekali pada saat kita preskon. Bener. Dia jauh. Iya, bener. Ih. Dul. Ada Itu dengan dia. adewanya sih dia ada Dul deh. sumbang men luar biasa. Dan lo harus nonton sosial eksperimen kita sama Dul ya Bang. Iya bener. Sosial eksperimen kita yang sama Dul tuh. Ini kira-kira pas tayang itu udah tayang belum ya? Gue nggak tahu kalau ini pasti deket-deket film. Nggak Oke. tahu yang sosial eksperimen kayak duluan Tapi deh. iya, tapi pokoknya lu mesti Duluan. nonton. Pokoknya Sosial Eksperimen Perayaan Mati Rasa gitu. Iya. Itu Cinema lu harus nonton. Lo nonton tuh di situ pemikirannya Seru Dul seru banget tuh. Oh jauh tuh Dul yang tulis tuh ya. Laut judulnya. Laut judulnya. Nah, di sini nih ada ini. Ini judul-judul lagunya. Judul-judul lagunya. Laut, ada 157, Iya. ada Sampai Jumpa, terus ada remake lagunya Pak Monty yang judulnya Kosong. Ya. Kalau lu tahu Itu tuh 2000 ada berapa di original soundtracknya Gua lupa filmnya. Mengejar Mas-Mas kalau nggak Kayak nggak salah. salah, bener. Iya, Mengejar Bener, Mas-Mas ya kan. Nah itu lagu Kosong itu di remake sama Fadlan untuk jadi lagunya Midnight Serenade. Gokil. Gitu. Dan Pak Monty berprosesnya beberapa kali sama Mas Dwi Sasono terus ya. Mengejar Mas-Mas Mas Dwi. Oh, Main iya, Dadak bener. Dangdut Mas Dwi. Itu film pertamanya Om Dwi kan? Iya, Mendadak tuh, Dangdut. kalau nggak salah. Iya. Gile itu. Bener. Masih inget tuh gue Iis Maduma. Masuk duduk makan. Iis Maduma. Iya, Titik Kamal Iis Maduma. Anjing, Iya, masuk nama duduk panggung makan. Iis. Oh gitu. Iis Maduma nama Anjing. panggungnya tuh. Keren lagi. Iya, Maduma. Kenapa ya kok Maduma? Iya, soalnya masuk duduk makan. Maduma. Ya itu ya. Tapi Pak Monty nulis ya di situ ya. Oke, ini gue pengen tanya lagi Ian di dalam Perayaan Mati Rasa. Setelah lo berproses dan lo punya sudut pandang sebagai seorang anak pertama, pasti kan berubah lagi tuh pandangan lo, Bal. Iya. Setelah itu apa yang lo rasain, Bal? Ternyata gini, anak pertama kan lo punya kakak kan, yang lo deket lah sama dia. Kebetulan Ian ini maksudnya juga lumayan berbeda karakternya dengan kakak gue ya. Maksudnya nggak seambi Ian, nggak se yang kayak menjauh dari keluarga sebegitunya gitu dari apa yang Ian lakukan gitu ya. Jadi maksudnya nggak jadi terlalu banyak hal-hal yang gue jadi mungkin dulu kakak gue tuh kayak nggak sih, karena nggak kayak ya. gitu. Cuma gue lebih kepada lebih mengapresiasi perasaan-perasaan yang gue nggak tahu gue punya sih sebagai anak pertama. Kehidupan anak pertama, permasalahan anak pertama, pemikiran-pemikiran yang gue tuh nggak akan punya sih kalau gue nggak ngelaluin jadi Ian gitu. Dan di prosesnya gue berterima kasih banget sih sama acting coach Pak Rukman Rosadi gitu. Mas Rosa Pak Rosa, gue manggil Pak Rosa. Pak Rosa tuh buat gue ya yang akhirnya bikin gue jatuh cinta lagi sih sama acting. Iya, tangan dingin itu bisa. Dia guru dia terbaik buat gue lah ya. Maksudnya gue beberapa kali dapat guru, cuma mungkin ini yang paling cocok metodenya dengan gue gitu. Ada ngobrol intens apa sama Wah, Pak Rosa lo sih, sampai ini satu aja coba. Jadi memang justru waktu itu tuh gue waktu itu masih tur ballet. Jadi readingnya PMR tuh gue ngikutnya belakangan. Anak-anak tuh udah mulai ballet lagi promo-promonya. Ballet waktu itu lagi tur Sumatera, keliling-keliling. Jadi anak-anak udah mulai mulai reading, gue nyusul gitu. Karena nyusul itu, gue akhirnya harus ngejar ketinggalan dengan konsultasi dan diskusi langsung sama Pak Rosa berdua. Aduh, momen banget tuh. Nah, kan akhirnya jadi berjam-jam. Kan? Wah, gila sih. Apa ya, Yas? Nggak, gue jadi paham gitu kenapa akhirnya orang tuh bisa jatuh cinta sama acting, orang jatuh cinta sama dunia seni peran. Why-nya kenapa kita harus terus menjadi aktor, kenapa kita harus ngambil peran-peran dengan memilih dan beneran percaya dengan peran yang kita pilih. Apa ya, Yas? Jadi kayak secara nggak langsung dia tuh kayak mengafirmasi pilihan-pilihan yang sudah gue ambil dan nambahin opsi-opsi tentang apa yang gue bisa lakukan ke depannya gitu. Ngebukain pikiran gue aja sih tentang acting dan dunia film, industrinya, dan benar-benar bikin gue kalau konteksnya di Perayaan Mati Rasa gitu ya, jadi punya
empati yang gede banget sama Ian gitu, sama karakternya. Jadi bukan sekedar readingnya lancar apa kagak, bukan itu yang dilihat ya. Kita tuh ini mungkin teknis banget ya. Iya. Tapi kita tuh bahkan nggak reading semua scene. Oh. Kan dulu tuh mungkin sempat ada approach kalau yang pernah gue laluin tuh kayak readingnya tuh setiap scene di readingin supaya kita bener-bener tahu luapan emosinya tuh gimana apa segala macam. Yang dilakuin tuh nggak gitu kalau Parosa. Jadi Parosa tuh bener-bener ngebentuk karakternya sehingga karakternya itu akan tahu harus ngapain ketika ada di scene tersebut. Dan itu secara natural lo bisa rasakan kalau lo melakukan latihan keras. Ya proses latihannya ini iya, latihan gitu kan. keras tapi akhirnya nggak semua scene itu dilakukan tapi ya jadi gitu loh. Itu gilanya dia sih menurut gue. Jadi saat di set lo udah tahu kenapa Ian mengambil keputusan ini karena lo masuk ke dalam Ian ya, bukan sekedar baca dan menghafalin karakternya gitu ya. Bener. Itu benar banget. Dia waktu itu ngasih analoginya gini, Yas. Dias itu kan adalah sebuah karakter juga, seorang karakter juga. Iya. Dias itu punya history di hidupnya. Iya. Dias itu punya masa lalu di hidupnya yang akhirnya membuat Dias hari ini tuh seperti ini. Iya. Pilihan baju warna baju yang dipakai, potongan rambut yang digunakan, aksesoris yang digunakan, itu karena Dias punya history kan, dari kecil dan lain-lain. Ketika Dias sudah punya history dan menjadi Dias yang hari ini, Dias itu tidak perlu kan berpikir respon-respon apa yang harus dikeluarkan ketika dia senang, dia menangis, dia marah, dia sedih. Ya lu udah tahu aja harus ngapain kan? Iya betul. Itu karena lu tuh udah jadi sebagai sebuah karakter. Kita nih Iqbal, Dias, Ifar, siapa gitu. Jadi harus semuanya tuh udah jadi gitu. Nah itu yang dibentuk sama Parosa. Gokil. Jadi begitu Ian atau Uta atau Dinda atau Dini atau Ray harus marah harus apa, kalau udah mateng siapakah mereka itu, maka si karakter akan tahu dia harus ngapain kan. Wah gila sih. Misalnya lu dikecewain sama orang, lu kan nggak mikir kayak gue marahnya gimana ya. Iya. Enggak keluar secara natural gitu aja. Nah itu yang dibentuk sama Parosa. Gila, gue pernah ini ya sedikit yang dari pengalaman gue melihat acting itu. Jadi kayak iya lagi orang kayak gini marahnya tuh kayak gini. Itu berarti satu keberhasilan acting yang dilakukan oleh dia berarti. Maksudnya gimana? Ya misalkan nih karakternya kan gini nih. Oh iya, kalau misalkan gue punya teman dekat orang yang se-introvert itu, kalau orang introvert tuh marahnya kayak gini gitu. Kan kita bisa tahu tuh. Nah, di karakter itu ada tuh kayak gini. Bener lagi marahnya kayak gini. Itu kan berarti hasil observe dia. Itu satu keberhasilan kan. Itu gue lihat ya The One and Only Reza Rahadian di film Talak 3. Saat dia kan ada Vino, Laudia Cynthia Bella dan Reza Rahadian. Dia karakternya unik banget di situ. Dan marahnya tuh nahan. Iya temen gue yang gitu banget soalnya. Karena lu punya temen yang persis kayak gitu. Iya persis banget. Marahnya tuh kayak gitu. Orang-orang yang diem tapi selain marah meledak yang gimana tapi gak bisa keluar. Gila, dan itu kita ngerasain. Nah itu yang pengen lo sampein disampaikan sama Parosa tuh itu ya. Dan itu yang akan berasa ke penonton dari Ian dan Uta ya. Harapannya kayak gitu. Harapannya tuh seperti itu. Gile. Susah ternyata acting banget. Gue aja kayak begitu ngobrol sama Parosa, gue ngomong sama kamu kayak, coy gue gak tahu apa-apa men. Gila. Iya loh. Gue ngapain aja selama ini ya. Iya. Parah kan Bar, kata kamu ya gitu. Gila sih, gue beneran kayak, wah. Gue selalu suka dengan konsep bahasanya tuh unlearn and relearn gitu. Jadi apa yang udah lu apa yang udah menjadi pedoman lu selama ini dan apa yang udah lu yakinin, lu ilangin dan lu ganti dengan sesuatu yang lebih baik gitu loh. Aduh bagus lagi. Nah itu yang gue alamin sama Parosa. Jadi pedoman-pedoman acting yang udah gue yakinin selama ini, begitu ketemu sama dia tuh kayak oke, gue runtuhin, gue pakai yang ini. Gue nggak punya apa-apa kemarin. Ini yang ini. Ini soalnya lebih baik menurut gue dan lebih sehat, lebih nggak bikin berat di hati, lebih ringan ngebawainnya, lebih jujur, lebih bisa ngerasain. Gitu. Wow, dan itu susah loh berproses itu. Ya iya kan, dengan tadi apa yang time apa gitu. Iya, dengan apa yang lo udah punya dan udah lo capai, terus lo harus ngosongin kosongnya gelas untuk dapat hal yang baru lagi. Mungkin kalau di gue nggak terlalu sulit, atau maksudnya ya fine aja di gue karena ini adalah film gue pertama setelah 3 tahun lagi. Oh iya, ada 3 tahun. 3 tahun gue. Ya karena kalau lo lihat Parosa ya di film Yuni ya, ngobrol sama Yuni sambil gunting kuku. Gila itu aja nyampe pusing gue. Dia menjelaskan tuh tentang kayak dia menjelaskan tentang penggunaan props dan lain-lain. Itu juga yang bikin gue kayak soalnya
Kita Aduh, gue kira jadi simple. ini topiknya tentang judulnya Rukman Rosadi. Iya, tapi nggak apa dikit kan. Ini karena Pak Rukman Rosadi memproses Iqbal untuk masuk ke Ian itu, Iya, itu yang pentingnya. All credits, all Iya. props buat Parosa gitu. Jadi dia benar-benar pendekatannya dia tuh logis dan scientific, yes. Oh, Pendekatan dia tuh acting yang objektif. Teorinya dia gini, acting yang paling baik adalah acting yang paling objektif. Objektivitasnya itu apa? Ya science. wah dibalikinnya ke science. Jadi misalnya kayak tadi orang marah, terus apa namanya marahnya introvert seperti apa, Iya, marahnya orang yang narsisis itu seperti apa, itu kan ada sainsnya kan. Nah itu yang diacu sama Parosa gitu. Ya gila sih Bal, gue pengen ngobrolnya lebih panjang nih sebenarnya Bal. tapi kita break Nggak dikit. habis, bro. Azan nih, Oh, azan lu, masuk azan lu. dikit bentar ya. Wah, jadi emang segitunya ya. Segitunya. Karakter yang di-build sama Parosa ke seorang Iqbal Ya, untuk Ian di Perayaan Mati Rasa. di Perayaan Mati Rasa. Iya. Uta juga mengalami hal yang sama nggak, Umay? Iya, dia juga ikut berproses di reading. Cuma waktu itu Umay cerita sama gue kalau ya dia kan pasti kepalanya terbagi untuk directing juga Iya. kan, dan yang lain-lain gitu. Jadi kayaknya dia juga punya kelas-kelas tersendiri lah sama Parosa yang di luar sama kelas kita dan kelas yang gue lakuin sendiri juga sama Parosa. Nah, mungkin dia bisa ngejelasin lebih lanjut sih. Oke, berarti ini juga kabar menariknya adalah kita akan keliling beberapa kota ya, Insya Allah. barengan sama teman-teman Midnight Serenade. Insya Allah. Dan yes. ini juga dipikirin sama Umay waktu itu, gue nggak mau kayak yang biasa kan gue, insya Allah gue yang MC. Iya. Aduh amin, alhamdulillah Amin, nih. amin. Dia bilang gini, itu gue itu salah satu konsiderasi gue milih film. MC-nya dia sih. Kalau MC-nya Ini dia, nih. MC-nya dia, potong tolong ya di TikTok ya. wah, Iqbal milih film kalau MC Dias. Preskon yang kemarin harusnya gua itu, gua nggak bisa. Oh, lu nggak bisa? Iya. Iya. Tapi ntar insya Allah kalau dapat rezekinya Amin. nyala ya, amin mudah-mudahan. Tapi gue balik ke ini Midnight Serenade dan juga Perayaan Mati Rasa ke beberapa kota tuh konsepnya bukan dalam tanda kutip oke, film ini banyak rasa. Iya. Perayaan Mati Rasa sedih apa segala macam, bukan. Yang itu yang pengen kita bawa di promo-promo kita, ngejual kesedihan tanda kutip ya. Iya. Tapi keseruan rasa, kejujuran rasa dari teman-teman Midnight Serenade yang pengen di-share ya. Ya, itu salah satunya gitu. Itu idenya gimana itu, Bal, coba? Waktu itu poinnya tentang belajar juga dari pengalaman, misalnya kayak waktu Raden Saleh gitu. Kayak kita ngelihat antusiasme teman-teman di daerah tuh pas kita datang seru banget kan, ramai banget gitu. Dan untuk akhirnya kita punya kesadaran bahwa ini kayaknya sebenarnya penonton ini tuh pengennya tuh melihat idolanya di atas panggung dan seru-seruan. Jadi ketika misalnya ada interview yang kayak gini, kayak coba ceritain karakter atau gimana prosesnya, orang tuh kayak udah gitu loh. Betul. Gue di sini pengennya ngelihat lo seru-seruan aja gitu. Jadi akhirnya berangkat dari situ sih sebenarnya. Akhirnya kita bikin games, kita bikin ya aktivasi lah gitu nanti di atas panggung. Mungkin salah satunya juga dengan bermain musik secara live si Midnight Serenade-nya. Karena kayaknya hal-hal itu yang akan lebih menghibur teman-teman di daerah yang akan kita datengin gitu loh. Setuju. Daripada dengerin kita bacot-bacot ngomongin iya teknisnya gini, prosesnya boring menurut mereka nggak nyari itu. Boring. Dan maksudnya gue pun sebagai penikmat konsumen dari film-film juga kadang-kadang ngerasa kayak boring, kayak nggak usah lah ngomongin teknis gitu. Tapi kita justru pengen memberikan sesuatu pengalaman buat teman-teman yang datang nanti. Ya pengalaman yang wah gila, tadi gue nonton Iqbal sama Devano ngebulin sama Dul sama Randanista gitu. Hal kayak gitu yang pengen kita push justru. Karena saat kalau ngerasain filmnya tinggal lo datengin ke bioskop. Kalau berbicara teknis dan berbicara deep tentang masing-masing karakter ya ada tempat-tempat yang lebih tepat untuk ngomongin itu. Salah satunya di Bersinema Podcast. Bersinema, yoi, kelas. Best ya tuh Iqbal Ramadan tuh. Umpan ya kan. Pas, aman. Tak go. Tiki-taka bro. Tiki-taka. Wah, gue pengen lo yang ngingetin deh kalau gitu ke teman-teman buat nonton Perayaan Mati Rasa, silakan. Untuk teman-teman nama penonton Bersinema belum apa? ketemu. Oh, jadi iya. Oke, buat kayak mau namanya tadi Sinemaku tapi udah jadi PH-nya Umay.
Iya, jadi kan memiliki kan kayak band tuh lilaku ya. Bersinemaku udah ada itu. Bener, udah haki men, enggak bisa. Mungkin bersinema dong. Ya, bersinema lah. Bersinema lah. Buat para bersinema lah. Ya, pokoknya buat teman-teman penonton Bersinema Podcast yang lagi menyaksikan ini dimanapun teman-teman berada, film terbarunya Umay dan film terbaru gue, Perayaan Mati Rasa, bisa disaksikan di bioskop mulai tanggal 29 Januari 2025. Film yang harapannya bisa menjadi pengingat untuk kita semua, termasuk gue pribadi, betapa pentingnya menjaga komunikasi sama orang tua. Karena mungkin kita sebagai anaknya itu, sebagai anak lah in general, mungkin ngerasa bahwa hidup kita masih panjang, masih ada karir dan mimpi yang harus dikejar, dan kita masih punya waktu yang lama untuk menggapai itu gitu, dan untuk hidup di dunia ini. Tapi hal itu tuh nggak berlaku sepenuhnya juga buat orang tua kita, karena mereka udah hidupnya udah lebih lama, dan once mereka nggak ada, ketika mereka harus pergi untuk selama-lamanya, jangan sampai punya rasa penyesalan seperti apa yang Ian rasain. 29 Januari di seluruh bioskop Indonesia. Bal, thank you banget. Thank you, yes. Thank you banget. Gue pengen lebih banyak ngobrol lagi. Next film kalau di Bersinema sebenarnya nggak harus sedang lagi promo film. Pokoknya lo mampir kapan aja boleh. Tapi mau berulang boleh. Benar, tapi gue tuh tipenya gitu ya. Gue jarang sebenarnya datang ke podcast kalau nggak ada karya. Ntar kita tunggu. Pokoknya kan 2025 ada lagi ya. Iya. Tungguin. Kalau nggak ada karya film, gue kulik karya musik. Ya, bisa. Karya musik nggak ada, karya yang di Vindes. Ya, boleh, bisa. Selalu ada celah pokoknya. Yang kita. penting pokoknya kalau gue, insya Allah kalau ada karyanya pasti gue datengin. Karena kalau nggak gue bingung ngomongin apa. Banyak banget sebenarnya. Iya kan? Lu kan Iqbal Ramadan. Tapi kalau kata balik lagi nih kata Om Leo lu Iqbal Ramadan. Balik lagi nih. Oke, thank you Bale. Thank you Thank you banget. Thank you yes. teman-teman, sampai ketemu di Bersinema Podcast episode berikutnya. Dadah.